Shalom, puji Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema latihan untuk hidup. Diambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Dan ayat emas diambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jemaat terkasih, saya teringat sebuah pengalaman yang menurut saya sangat lucu sekali. Ini adalah pengalaman pertama dan terakhir saya mengikuti sebuah perlombaan, yaitu perlombaan renang. Jadi singkat cerita, waktu saya kelas 1 SMA memang saya menekuni ada beberapa cabang olahraga. Dan kebetulan saat saya menekuni salah satu cabang olahraga yaitu berenang, ada seorang pemandu bakat yang melihat itu. Jadi saya diajak untuk ikut, ayo Bill, ada turnamen renang, kamu ikut. Nah, kebetulan ini karena kelasnya bukan profesional, kelasnya amatir, jadi saya ambil bagian juga di dalamnya. Nah, singkat cerita, saya ikut satu nomor, yaitu nomor 50 meter gaya bebas putra. Nah, dan orang-orang yang berlomba bersama saya adalah orang-orang yang juga mungkin saya lihat mereka juga tidak punya pengalaman sama seperti saya. Tapi ada beberapa teman yang sudah beberapa kali ikut lomba. Singkat cerita, saya berlatih selama beberapa minggu untuk persiapan lomba tersebut. Akhirnya, saat di hari H ikut lomba, karena kurang pengalaman, singkat cerita, saya melakukan hal yang bodoh begitu ya. Karena saat peluit dibunyikan, saat kami terjun untuk berenang, ternyata itu adalah trik dari seorang teman saya untuk membuat kami yang ikut berlomba itu menjadi grogi begitu. Nah, singkat cerita, yang saya terjun, yang juga terjun, lalu sebenarnya perlombaan itu dibatalkan karena harus diulang kembali. Tetapi karena saya tidak tahu dan saya tidak mendengar dari juri agar itu dihentikan, akhirnya saya melaju dengan sendirinya sampai di garis finish. Saya pikir sudah saya yang paling cepat, saya nomor 1. Ternyata saat saya menyentuh garis finish di 50 meter itu, semua orang mengetahui saya. Karena apa? Karena perlombaan harus diulang. Akhirnya saya harus mengulang kembali perlombaan dengan sangat kelelahan. Nah, itu menjadi pengalaman saya, pengalaman pertama dan terakhir sebagai orang yang tidak berpengalaman untuk ikut lomba. Nah, dari kegagalan tersebut, jemaat terkasih, saya berpikir bahwa berbicara tentang latihan atau berlatih bukanlah ujian agar kita menjadi juara, ya. Tetapi sebaliknya, latihan yang kita lakukan merupakan sesuatu yang harus saya kerjakan setiap hari, terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan skill saya saat berlomba. Itulah bedanya antara orang profesional dan amatiran. Saya tidak pernah berlatih, saya tidak punya pengalaman, lalu mau ikut lomba begitu ya. Intinya, tidak ada yang instan untuk mencapai sebuah prestasi. Jemaat terkasih, kurang dari 3 bulan kita merasa tidak nyaman dengan situasi yang kita alami selama ini. Tetapi saya percaya bahwa Allah mengizinkan kita menjalani masa-masa sulit ini sebagai latihan kita untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Ya, senada dengan apa yang dikatakan oleh tokoh dalam Perjanjian Lama, Ayub, dengan penuh keyakinan Ayub berkata, seandainya Allah menguji aku akan timbul seperti emas. Ada di Ayub 23 ayat yang ke-10.
Artinya secara keuangan kita bisa ketahui bahwa Ayub bangkrut, anak-anaknya meninggal, dan ia sendiri ditimpa penyakit. Tapi sekali lagi perkataan Ayub menguatkan kita bahwa ujian yang dialami oleh Ayub sesungguhnya menempa Ayub, sesungguhnya membuat otot-otot rohani Ayub semakin kuat. Saya berdoa kepada Tuhan bahwa situasi yang kurang lebih 3 bulan yang kita alami ini membuat otot-otot rohani kita semakin kuat. Sehingga kita di masa-masa transisi ini, kita semakin kuat, semakin tangguh, dan tentunya harus terus berharap kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengawali hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena tidak terasa 3 bulan masa pandemi hampir berlalu dan kami memasuki masa-masa transisi di mana kami juga harus menyesuaikan diri dengan situasi ini. Tetapi kami bersyukur bahwa 3 bulan yang sudah kami lalui itu menjadi seperti latihan untuk kami agar otot-otot rohani kami, agar kehidupan rohani kami semakin hari semakin dilatih sehingga kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami hari ini, dan kami tahu bahwa hari ini juga mungkin ada hal-hal yang harus kami kerjakan, dan Tuhan mampukan kami agar hari ini dan hari-hari ke depan kami dapat mampu dan sanggup untuk melewatinya. Karena kami sudah melewati hari-hari yang sulit yang membuat otot-otot rohani kami menjadi terlatih dan semakin kuat. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.